Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam pertemuan kali ini, yaitu dalam mata kuliah perbandingan pendidikan, yang dimana dibimbing oleh dosen bimbing yaitu Bapak Fikri Falihin. Dalam tugas di sini yaitu tentang meresum atau membacakan kembali makalah atau materi yang telah disampaikan oleh pemateri, gitu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang perbandingan 7 negara, yang dimana yang dibawakan oleh materi ke-7 yaitu tutur lughah ahmali. Baik, poin pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yang dimana pendidikan ini adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak selaras dan lingkungan sekitar. Kemudian poin kedua itu tentang kurikulum, pengertian kurikulum, yang dimana suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Poin ketiga di sini ada model-model kurikulum. Ada kurikulum subjek akademis, yang kedua yaitu kurikulum humanistik, yang ketiga yaitu kurikulum rekonstruksi sosial, yang keempat yaitu tentang kurikulum teknologi. Baik, di sini ada kajian analisis dari beberapa negara, ada Malaysia, Singapura, dan Cina, Korea, Jepang, dan Amerika Serikat. Yang pertama, Malaysia. Nah, di sini sistem pendidikan di Malaysia ini diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM. Yang pendidikan formal yang ada di Malaysia dimulai dari prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-university, dan pengajian tinggi. Dan juga pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah atau federal, sama seperti dengan pemerintahan di Amerika Serikat. Kemudian di sini ada di Singapura. Nah, faktor lain yang menyebabkan Singapura menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik di ASEAN ini adalah faktor pendidik. Nah, proses penyaringan ini untuk menjadi guru sangat ketat begitu, dan calon guru yang diterima disesuaikan dengan jumlah guru yang diperlukan. Kemudian semua calon guru ini tersebut pasti akan mendapatkan pekerjaan seperti itu. Jadi persaingan di Singapura ini untuk calon gurunya sangat ketat karena banyaknya peminat sebagai guru tersebut begitu. Kemudian ada Cina, yang dimana kurikulum dirumuskan oleh Komisi Pendidikan Negara yang sangat fleksibel serta bervariabel ini atas dasar kemampuan dan karakteristik di wilayah kota dan desa, dan memberikan keleluasan bagi daerah untuk menambahkan kurikulum lokal. Ini yang berada di Cina. Kemudian di Korea. Di sini tujuan pendidikan di Korea Selatan ini adalah untuk menanamkan pada setiap orang rasa identitas nasional. Dan juga penghargaan terhadap kedaulatan nasional, menyempurnakan kepribadian setiap warga negara, mengembangkan cita-cita persaudaraan yang universal ini yang di Korea. Kemudian di sini ada yang di Jepang. Nah, di sini di Jepang ini pendidikan dasar tidak mengenal ujian kenaikan kelas ataupun ujian menengah begitu, tapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas 1 secara otomatis akan naik di kelas 2, demikian seterusnya. Jadi tidak ada ujian-ujian UTS, UAS ataupun tidak. Jadi jika selesai pada tahap pertama, jadi sudah selesai, lanjut ke tahap berikutnya seperti itu. Jadi beda dengan seperti di Indonesia yang ada UTS, UAS itu. Jadi kalau sudah mengikuti UTS, UAS bisa mengikuti jenjang yang selanjutnya begitu. Kemudian yang di Amerika Serikat, di sini jalur pendidikan Amerika Serikat ini adalah formal atau informal. Pendidikan formal adalah seperti yang telah dijelaskan di atas itu. Sementara pendidikan informal adalah homeschooling begitu. Jadi homeschooling jadi belajar di rumah begitu.
Kemudian ada Finlandia. Yang terakhir ada Finlandia. Yang terakhir yaitu tujuan utama dari kebijakan pendidikan Finlandia ini adalah semua warga mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal menerima pendidikan tanpa memperhitungkan usia, tempat tinggal, situasi, keuangan, jenis kelamin, ataupun orang tua. Nah, pendidikan dianggap sebagai salah satu hak dasar semua warga negara. Ya, baik, di situ ini adalah penjelasan dari perbandingan pendidikan 7 negara. Ada 7. Yang pertama ada Malaysia, Singapura, Cina, Korea, Jepang, Amerika Serikat, dan Finlandia. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.